Terima kasih waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk melanjutkan hasil pembahasan kami. Nah, saya akan masuk pada pembahasan isotop. Saya sebagai penyaji ketiga. Nah, isotop merupakan bentuk unsur yang memiliki jumlah proton sama, namun memiliki jumlah neutron yang berbeda. Seperti yang kita ketahui bahwa beberapa elemen seperti karbon, kalium, dan uranium memiliki isotop alami, di mana karbon atau disingkat dengan C-12 memiliki 6 proton dan 6 neutron dan 6 elektron. Nah, oleh karena itu, karbon memiliki massa 12 yang merupakan total dari proton dan neutron. Nah, selain itu, terdapat pula karbon -14 yang memiliki 6 proton dan 8 neutron dan 6 neutron di mana massa 14 didapat dari total proton dan neutron. Nah, sekarang kita masuk pada nomor 1 penulisan isotop. Nah, isotop itu ditulis dengan nomor massa dari unsur setelah nama ataupun simbol dari unsur tersebut. Sebagai contoh, isotop dengan 6 proton dan 6 neutron yaitu karbon -12 atau C-12. Isotop karbon dengan 6 proton dan 7 neutron adalah karbon -13 atau C ini kepanjangannya itu karbon -13. Nah, selain itu juga isotop ini dapat ditulis pada bagian kiri atas simbol unsur. Sebagai contohnya yaitu isotop dari hidrogen yang dapat ditulis dengan 11H, 21H, dan 31H atau hidrogen. Nah, sekarang kita selain dengan penulisan isotop, sekarang kita masuk pada kegunaan isotop. Nah, ada pun beberapa manfaat ataupun kegunaan dari isotop dalam ilmu kimia, antara lain yang pertama yaitu untuk menentukan usia benda tertentu. Nah, isotop dari unsur radioaktif dapat berguna untuk menentukan usia benda tertentu. Suatu unsur radioaktif mampu mengalami perubahan dengan kurun waktu tertentu yang tidak terpengaruh oleh faktor lingkungan. Dalam hal ini, isotop bertindak sebagai jam internal. Sebagai contohnya, pada analisis sebuah batu ditemukan kandungan uranium -235 dan jumlah isotopnya. Maka itu dapat menyimpulkan bahwasannya bagian unsur uranium -235 asli telah mengalami perubahan radioaktif. Nah, jika setengah dari uranium telah meluhur, maka batu tersebut akan memiliki usia setengah dari uranium -235 atau sekitar 4,5 kali 109 tahun. Banyak analisis seperti yang bermanfaat pada radioisotop. Nah, yang kedua yaitu kegunaan isotop ini yaitu iradiasi makanan. Iradiasi yang dipancarkan oleh beberapa unsur radioaktif dapat digunakan untuk membunuh mikroorganisme yang tidak diinginkan pada berbagai bahan makanan. Tujuan akhirnya yaitu untuk memperpanjang usia penyimpanan bahan makanan tersebut. Yang ketiga atau bagian C, kegunaan dari isotop ini yaitu untuk aplikasi medis. Nah, isotop radioaktif memiliki banyak aplikasi dalam bidang medis untuk keperluan diagnosa dan mengobati penyakit tertentu. Salah satunya aplikasi diagnostik yang menggunakan isotop radioaktif yaitu dalam menguji aktivitas kelenjar tiroid menggunakan unsur radioaktif yodium -131 atau New atau -131. Kelenjar tiroid pada leher adalah salah satu dari kelenjar bagian di tubuh yang mengandung yodium dengan konsentrasi rendah namun signifikan. Nah, untuk mengevaluasi aktivitas tiroidnya, yodium -131 ini dengan diagnosis tertentu diberikan kepada pasien
pada hari berikutnya akan dilakukan pemindaian untuk mengukur jumlah radioaktif dalam kelenjar Troy tersebut. Nah, bagian C juga radioaktif ini dapat digunakan, bagian D radioaktif ini juga dapat digunakan untuk mekanisme reaksi. Kegunaan lain dari unsur isotop adalah digunakan untuk menentukan mekanisme reaksi tertentu melalui pembelahan radioisotop. Suatu senyawa dapat tersusun oleh unsur yang telah dibedakan dengan menggunakan isotopnya. Nah, cara ini dapat digunakan dalam melacak bagian isotop melalui reaksi atau jalur metabolisme tertentu. Jika reaksi yang terlibat adalah reaksi biokimia, hal ini dapat mengarah pada informasi tentang identifikasi produk reaksi dan juga memberikan informasi mengenai mekanisme reaksi atau jalur biokimia yang digunakan. Metode ini biasanya digunakan dalam kimia organik dan biokimia. Nah, demikianlah pembahasan kami dari kelompok 7. Semoga hasil presentasi ini kami bermanfaat. Untuk berikutnya kami akan nanti membuka ruang diskusi tentang presentasi kami pada hari ini. Terima kasih.